Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini melanjutkan taklim kemarin. Fadailur Ramadana wa waqtu ijabatil wa'i. Keutamaan Ramadan dan waktu terkabulnya doa. Hari ini kita bahas fadailnya atau keutamaan atau keistimewaan Ramadan dalam amalan. Kalau waktu ijabah doa itu kan putaran kedua. Ya, itu kemarin sudah kita bahas. Silakan baca aja amalannya di risalah pertama. Kalau nggak salah 2 video. Jadi penting ya, karena terkait kenapa kita harus mengamalkan serius di puasa Ramadan. Karena puasa itu adalah ibadah syiriyu, ibadah rahasia. Beda dengan sholat. Tidak ada perbandingan dengan seluruh ibadah baik ya. Tapi kembali lagi, Andung sebagai pentaklim hanya mengingatkan kita puasa Ramadan ini sangat-sangat penting. Apa sebab? Kita dipaksa sama Allah untuk memasuki dimensi tempat spiritual. Dan kebanyakan manusia itu memahami konsep puasa itu sama dengan apa yang disebut ibadah-ibadah dunia. Ya. Di puasa Ramadan itu kan kita kalau yang sebenarnya hikmahnya sudah berangkat ke dimensi akhirat. Ya. Maka secara fase, secara kelompok sudah membahas puasa itu ada 3 fase. Ya, pertama yang disebut fase tobat taharah. Ya, 10 hari. Nabi ini tidak full dalam puasa taharah berterawih, tapi bukan meninggalkan terawih. Beliau ini terawih di rumah beberapa hari. Ya. Jadi yang full terawih itu berada di 2 tempat, fase pertengahan. Jadi nanti sekarang kan masuk ke 8 ini. Sebelum kita taklim kita bahas dulu makna dari keutamaan Ramadan itu. Bukan dalam arti dimensi pemahaman ya. Yang penting dimensi amalan. Pertama, amalan kita adalah taharah, bersuci, tobat. Kan gitu 10 hari. Ya. Kedua, doa. Permintaan doa ini lebih cenderung amalan untuk bisa mencapai derajat akhirat dengan surga. Ya. Termasuk isi dunia. Jadi di puasa kedua nanti 10 kita boleh berdoa dunia. Dan itu disebut amalan yang sangat waktunya sangat diijabah. Karena tiap doa itu kan ada waktu tempatnya, ya, ada waktunya. Ini udah dibahas. Nah, amalan ketiga ini 10 hari Ramadan kita harus memasuki wilayah Lailatul Qadar kan. Seharusnya dimensi kita sudah spiritual. Ibarat manusia itu sudah berubah menjadi malaikat kan duduknya di akhirat. Maknanya begitu. Ya. Cuman karena kekuatan kita hanya mengandalkan dimensi bawah. Puasa fikih menahan lapar haus saja. Tidak berhubungan siang hari. Ya, hampir sama dengan puasanya makhluk di bawah kita, binatang. Kita tidak mau begitu. Dengan dimensi waktu yang berubah kita harus puasa sunnah. Namanya bukan fikih lagi, namanya puasa sunnah. Puasa sunnah apa yang dicontohkan itu tidak boleh melenceng dari apa yang dipuasakan oleh Nabi dan Rasul-Rasul dulu. Yang kedua, maka ada doa. Sekarang masuk yang ke-8 nih, 2 hari lagi. Tolong 2 hari lagi nih, jangan putus tarawih. Itu harus berjamaah. Puasa terakhir itu di masjid Itikaf. Karena di sana banyak bukan mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada. Cuman kata Al-Ghazali kan di waktu ganjil. Tapi untuk memburu Lailatul Qadar itu tidak boleh lepas dari amalan bawah. Tidak boleh putus dari bawah. Kita mencarinya dari bawah. Syaratnya gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke masjid, ya di 10 hari terakhir, ya itu puasanya Jibril sebetulnya ya, menjadi orang dipaksa baik.
dan akan memasuki dimensi spiritual, dimensi akhirat. Nah, kita kurangi nawaitu kita dari yang sifatnya melenceng, kolbu, ya, kearifan kita, niat jelek saja, berprasangka aja langsung hapus, istighfar. Karena kita bukan lagi manusia dunia. Itu dengan itikaf. Biasanya orang dulu bersuluk kan ya. Ya. Nah, kalau wilayah tengah itu boleh kita meminta karena ada amanah. Betul kan? Banyak doa deh di wilayah tengah. Nah, sekarang kita masuk bisa wilayah kalau ibarat sholat wudu, masih berwudu. Banyak tobat. Jadi itu penjelasan kesimpulan dari Fadailul Ramadan. Fadailul itu faedah atau keutamaan bulan Ramadan, dan itu didatangkan oleh Allah berupa tamu. Ya, jadi kalau kita bahasa fase, ada fase yang disebut fase makfirah, ya, nah itu kan, berkah dalam hal doa, faktor akhirat, Lailatul Qadar. Tapi kalau dalam spiritual, fase nafs, bersihkan. Fase apa lagi? Sudah nafs. Fase jiwa. Perjalankan, mohonkan keselamatannya. Karena jiwa itu harus berjalan. Yang ketiga, fase malakuti, ruhaniun, ruh. Harus sudah duduk di tempatnya. Dan itu natural. Manusia akan mengalami begitu. Betul kan? Ya, jadi kemuliaan kita diadakannya Ramadan untuk siapa? Untuk kita tidak nyasar waktu dipanggil sama Allah. Demi Allah itu. Nah, bagi orang yang sudah hati sampai titik kemuliaan, dia sudah mengacuhkan kalau sudah masuk tempatnya di wilayah ke-10 dunia, sudah diacuhkan. Karena dia sudah duduk di wilayah keabadian. Nah, di sini sulit dijangkau secara akliyah, ya. Sangat dijangkau, tapi Anda hanya menyampaikan input pemahaman. Tidak semudah itu mengamalkan puasa tanpa ada penjelasan dari kitab-kitab ulama lama dan kitab-kitab Al-Quran. Korelasinya gitu. Saat tinggi ilmu apapun juga, kalau kita membahas amalan puasa kepada Al-Quran, itu sulit lapisannya. Kita memerlukan ulama dulu yang sifat keikhlasan, sikap tadaburnya dalam Al-Quran betul-betul kita pahami, kita ikuti, kita nukil ajarannya dengan secara benar. Alhamdulillah itu kesimpulannya. Kita lanjut aja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin, na ilahil ma'hud, wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajam milikuli mawujud. Kita mawujud kan? Ya, kita ada. Sholatan tutafil qulubinal iman, kuatkan iman, keberadaan kita. Wa biha biunal Quran, pedomannya hudalinas Quran dalam menguatkan iman. Wa biha biunal Quran, qalbu juga pedomannya Quran. Wa biha biunal Quran, ruh juga pedomannya Quran. Wa tubahi humu ayat, tadaburi ayat per ayat. Patuhalana biha nurul jannat, tujuan kita surga. Wa nurunahi wa nurunajari ila wajhikal karim. Mudah-mudahan kita dimuliakan sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuruddinnya wadin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yu'ashi yu'amahu yukafi umazidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Kita kirim kepada juriat kita yang sudah menulis kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai muslim yang masih diberi waktu untuk mengamalkan Ramadan, kita mohon keikhlasan kita dengan membaca Al-Ikhlas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca doa ikhlas kita dalam mengamalkan puasa, diikuti Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wahubulo wahubi man ahaba. Diulang, Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wahubulo wahubi man ahaba. Diulang, Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wahubulo wahubi man ahaba. Aminkan saja. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Dibaca niat puasa Ramadan per hari. Sama-sama. Nawaitu sama qadim an adai fardhi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ikuti doa Ramadan hari ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi rahmatal ay ta'im wa it'amata am wa isyaya syalam wa syubbatal kiram bitawalika ya malja'al amilin. Aminkan ya Allah. Karuniakan kepadaku di dalam rasa sayang kepada anak-anak yatim kemampuan memberi makan, menebarkan salam, berteman dengan orang-orang yang berakhlak mulia dengan kemurahan-Mu, ya Allah, wahai tempat bersandar para pengharap. Doa memasuki kemuliaan manusia, doa kamilan namanya, diikuti Allahumma alhamna al-ta'arufa ala atayahu wa tazimi qudsihi wa hafazza haramihi wa ayanuna ala syami bikafi jawarihina masyatika wastamin liha fima yurdika fala numilu adamana ilal batili wala tunasibu nana alal nisyani wala namudu ayyidina ilal haram wala nata aqdamana syawwad hatta lana la butunana illa ma ahlatu wala tantaqu jinatuna illa bima ajhara. Aminkan ya Allah. Ilhamkan kepada kami untuk mengenal karunia-Nya, mengagungkan kesucian-Nya, dan menjaga apa yang dilarang-Nya dalam puasa ini. Bantulah kami untuk menjalankan puasanya dengan menahan anggota badan dari maksiat kepadamu ya Allah, dan menggunakannya untuk apa-apa yang diridhoimu saja ya Allah, agar telinga kami
tidak kami arahkan kepada kesia-siaan. Mata kami tidak kami pusatkan kepada kealpaan. Tangan kami tidak kami ulurkan pada larangan. Kaki kami tidak kami langkahkan pada keburukan. Agar perut kami tidak kami isi kecuali yang Engkau halalkan ya Allah. Dan lidah kami tidak berbicara kecuali yang Kau contohkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tiap puasa sebaiknya setelah tarawih amalkan runutnya seperti tadi, kecuali perbedaannya di doa per hari. Mulai besok ya. Doa ke-9, doa ke-10, kan ada itu di Quran. Nanti andung share lah ya. Insya Allah mudah-mudahan antum jadi sempurna. Tidak sama puasa kita seperti sebelumnya. Hanya mengandalkan fikih. Kenapa sih antum kok nyinyir bener gitu menjelaskan puasa begini? Karena puasa itu sulit loh mendapatkannya. Kadangkala kalau Allah berkehendak, kita bisa tidak dipertemukan di Ramadan, walaupun kita masih hidup. Bisa saja kita kemana-mana yang nggak puasa. Jadi bukan semudah itu puasa Ramadan itu. Perlu pertolongan Allah. Sekali lagi, perlu pertolongan Allah dalam berpuasa. Karena sangat-sangat mulia dalam puasa Ramadan. Bayangkan kelebihannya apa? Ada dipaksa kita masuk ke wilayah akhirat. Malam Lailatul Qadar. Hari lain kan nggak ada. Hanya di bulan Ramadan. Jadi itu jangan disepelekan Lailatul Qadar. Kenapa disembunyikan? Hitungannya berat, bro. Nggak bisa akal kita menentukan waktu Lailatul Qadar begitu. Seandainya kita tahu malam Lailatul Qadar, kita hanya mengejar di malam itu aja kan? Betul kan? Ngapain yang lain belum Lailatul Qadar nih katanya ya. Coba hitungan. Allah itu menciptakan waktu, menciptakan hari itu bukan 7, bro. Berapa? Sama merukun iman 5. Ya. 5 cuman. Ahada, Isnin, Selasa, Arba'ah, Kamis. 5. Jadi Zami itu Jumat. Dikumpulkan yang 5 itu dievaluasi. Maka itu disebut Jumat. Jumat itu mulia karena pengumpulan dari 5 tadi. Oh Sabat, Sabtu nggak ada, itu Yahudi. Nah itulah kita pakai almanak Yahudi. Jadi kalau ngitung bulan ya untuk penentuan puasa susah nggak? Susah. Kenapa? Karena kita 5, sementara kita hitungannya 7, betul kan? Melenceng terus nggak? Sampai kiamat. Kenapa Allah membuat begitu? Perbedaan adalah rahmat. Itu bukan khilafiyah untuk diperdebatkan. Jadi ikuti saja. Kalau syariat sudah menentukan antum dian di sini, ikuti syariat sini. Kalau niat di Jawa, ikuti syariat Jawa. Kalau pemerintah menentukan kita mengikuti pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Betul kan? Enggak susah loh beragama. Jadi ini penting sekali Anda menjelaskan supaya kita amalan puasa kita menjadi lebih enak ya. Diilmui. Jadi tadilah runut-runut doa kita yang harus diamalkan. Jangan dipilih ya doa itu ya. Ikuti petunjuk guru. Ikuti petunjuk Nabi. Insya Allah Anda bertanggung jawab. Ini petunjuk Nabi. Sampai itu kita bertaklim. Kita masuk taklim. Kita doa taklim dulu. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi syari syadri wa yasirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, olehkanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Allah tabi'atu ilahiyati nahika an fadlila mazina amnahil waqli atoli ilmi bil ilmi fi hadasyaril mazidi ma'li bil nikmati robadona. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du, langsung kita ke tajuk risalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
dengan kodrat iradatnya, berkat pertolongannya, juga rahmatnya, kita masih diberi waktu ya untuk bisa mengamalkan puasa Ramadan. Banyak syukur. Bisa pula bertolebul ilmi, hanya Allah yang bisa menjalankannya, kita tidak bisa memaksanya. Di bulan yang mulia ini, Ramadan 1445 Hijriah, tanpa kita sadari sudah memasuki hari keberapa sekarang? 8 ya. Ikhwan akhwat ya MAA, kalau ada akhwat ya, akhwat nggak ada ya di awang-awang. Rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, mengaji langsung datang, baik pun yang tidak langsung melalui dunia udara, medsos, gitu ya. Semuanya dong doakan, rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini coba membahas tajuk risalah Fadailul Ramadana wa waktu ijabati du'a'i. Satu tahapan di bab 1, waktu ijabah sudah kita bahas. Silakan baca melalui risalah sebelumnya. Atau kita membahas waktu yang lebih baik, jangan mengenalkan andung aja, boleh referensi ke yang lain. Nanti kita sendiri akan bisa memperbandingkan mana yang paling benar. Ya, ini bukan perkara ego, karena banyak sekali ulama itu mengada-ada. Jangan mengada-ada dalam puasa Ramadan dan sholat. Keutamaan Ramadan dan waktu terkabulnya doa di bab 2. Amma ba'du. Alhamdulillah amilu wassalam mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa bihil mujahidinir nasir muslimin rahimakumullah. Dari sejumlah 12 bulan yang ada, kan 12 ya, menurut Al-Manak. Walau galam, kalau menurut Allah kuciptakan 6 hari kan, betul, waktu itu di Quran ya. Ya. Berarti berbeda juga bulannya ya. Nah, 12 bulan agama Islam kita dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Dzulqa'dah. Maka Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya rajanya, zaminya dari bulan-bulan lain. Ya, sama dengan hari. Zaminya Jumat. Jadi asal kata Jumat adalah zami. Makanya zami itu evaluasi dari 5 hari tadi. Jadi kurang tepat kalau disebut masjid jami. Masjid evaluasi. Jadi seharusnya masjid akbar. Ya. Ini kemarin udah bahas. Bukan mengecilkan ulama. Ya, kita dudukkan yang sebenarnya. Ya, banyak sekali masjid kalau mega itu jami. Padahal masjid itu dituntut tiap 5 waktu dievaluasi tiap hari Jumat. Ya, begitu juga kehidupan kita. Jadi Sayyidus Syuhur, ya. Ramadan itu induk dari segala bulan. Pertama, Ramadan dipilih Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan apa? Ayat suci Al-Qur'anul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal kan? Bukan di awal kan? Ya. Tidak pula Rajab. Tidak pula Sya'ban. Misalnya, tetapi dipilih Ramadan untuk menjadikan bulan di mana diturunkan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ini firmannya kan di Al-Baqarah. Jadi kata Allah, bukan di Rabiul Awal. Al-Baqarah 185 dengan baca. Syahrul Ramadana al-ajna unjila fil Qur'an hudalinas bayyataim minal huda wal furqan. Ini sering dibaca ya. Jadi begitu banyak fadilah, keutamaan, keistimewaan bulan Muharram. Ya. Jadi begitu banyak bulan nama bulan. Ini sejarah kita mesti pahami dulu supaya amalan kita lebih serius di Muharram. Pertama Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Jadi satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran apa coba? Yang lain nggak ada. Yang ada cuma Muharram. Itu tandanya mulia. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Betul kan? Poinnya gitu. Apa yang disebut Quran pasti mulia. Kecuali Firaun, Abu Jahal. Ya. Di dalam bulan yang istimewa ini kan terdapat satu malam. Nah, sering dibahas sama orang. Yang penuh kemuliaan. Lah itu udah tau lah, Lailatul Qadar. Lailatul itu malam. Ya. Malam yang lebih indah dari hitungan logika 1000 bulan. Ya. Lebih indah dari 1000 bulan. Coba kita bahas dari surat Al-Qadar. Nanti apa sebab turun surat Al-Qadar? Karena banyak orang mengamalkan sampai 1000 bulan menjadi orang mulia seperti orang tapak. Dilarang sama Allah. Nggak mampu. 1000 bulan antum betapa aja untuk jadi mulia gitu. Salah amalan itu. Jadi nggak mutlak deh orang yang tinggi, mulia, berkawat sampai 10 bulan itu betul amalannya, tidak. Karena yang disebut Lailatul Qadar itu kan malam yang indah 1000 bulan itu bisa diciutkan hanya satu malam. Iya kan? Jadi waktu itu kan ciptaan Allah. Bisa dipendekkan, disamakan bahkan lebih mudah dari 1000 bulan. Jadi jangan bangga deh orang yang hafal Quran, semua Quran. Kalau nggak mengikuti turunan sunnah, tidak mengikuti Al-Quran, bisa salah nggak? Masya Allah. Dibaca Al-Qadar 1-5 dasarnya. Ya. Itu inti poin kenapa kita memahami amalan Ramadan. Padahal di sana Al-Qadar sering kita baca ini. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Pahami ya, malam itu sepertinya pendek. Tapi kalau kita masuk ke wilayah spiritual, itu sama dengan 1000 bulan. Dimensinya luar biasa indahnya. Nah sayangnya banyak yang tidak bisa merasakannya ke wilayah situ. Waktunya tahu kita. Waktu tepatnya kan 10 hari terakhir Ramadan. Makanya saudara yang menjabarkan dulu. Serius itu. Ya. Dan 10 hari fase kedua itu memohon, meminta, baik dunia sehatkan, temui, kasih saya rezeki ya Allah, jangan sampai marah-marah supaya saya bisa masuk ke akhirat. Bukan maksud mati. Urusan mati itu urusan nanti, betul kan? Masuk bisa merasakan Lailatul Qadar. Nah kalau antum dikasih tahu waktunya malam Lailatul Qadar, bisa amalin yang pertama kedua enggak?
Enggak. Orang sekarang kan kaji cepat. Nah, ya Allah ngajarinnya. Ya, gitu ya. Makanya dipersusah ilmu wakat itu. Gimana nih kaji mulutnya melenceng-lenceng. Yang satu pakai rupiah, yang satu pakai hisab. Kita dibodohin ribut aja. Iya. Itu nggak khilafiyah kok. Jangan-jangan waktu di sini pas, waktu di sana nggak pas, betul kan? Susah. Nah ini Quran surat Al-Qadar yang paling penting apa sih? Asbabun nuzulnya kenapa turun surat ini? Sekali orang membaca sebab turun ini nggak dimaklumi, nggak berilmu, maka kita akan serius juga. Asbabun nuzul jawabannya di malam Lailatul Qadar. Kesimpulannya ya kesimpulannya, para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah turun ke bumi. Pertanyaannya, yakin nggak 10 terakhir itu malaikat Jibril turun ke bumi? Kelihatan nggak? Kerasa nggak? Kelihatan enggak? Karena wilayah kita ada barjar, tapi harusnya terasa. Harusnya apa? Terasa. Betul kan? Ini demi Allah loh. Itu gunanya spiritual. Kita ini makhluk spiritual. Kalau kita menguatkan logika, indrawi, mata, telinga, maka itu tutupan. Iya, maka diperintahkan kalwat tutup. Di 10 terakhir kan tutup tuh, menyendiri, kan gitu. Ini takjil urusan terakhir. Mudik, pusing. Pusing, tak balik-balik dunia. Iya kan? Taliye atau indah kalau takjil, mudik. Nggak kelihatan itu malaikat turun itu. Dalam konsep barokah banget deh. Turun ke bumi memberikan salam keselamatan kepada orang yang berdiam. Nih, kepada siapa? Kepada orang yang berdiam atau itikaf, beribadah baik di rumah maupun di masjid. Wallahu alam, baik pun di gunung, di gua, wallahu alam. Ya, itikaf, dia memberi salam. Jadi jangan heran kalau ulama dulu itu senang banget itu dikasih salam sama Jibril. Ya nggak percaya gimana nih? Ini kan Quran. Syaratnya apa? Kalau kita iktikaf. Syaratnya itu. Imam At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Jarir, Hasan bin Ali berkata begini. Perhatikan perkataannya ya. Ini ulama dulu, kita nukil dulu ulama dulu. Ro'an nabiyu datamaratin nasan bin bani umayyata yakifuna alamin barihi wahasana. Ya kan? Wa ba'da dzalika nazalat ayatul kawatari wahid wal qadaru wahid ila syalasya wahia muddatu hakmi bani umayyata ba'da wafatin nabi. Qala qasimul hamadani wala ma'aha sannahu tabayana lana annahu alfi syahrin bil jabati la aqala wala aktara. Wa qala Imamul Tirmidzi hada al hadithi qarib. Qala Muzni wa Ibnu Katsiron hada hadithi dhaifun jiddan. Ada yang dhaif. Artinya gini ya. Artinya aja ya. Jangan kok sombong banget ya Anda ngomong ini enggak ya. Karena kalau dicari bingung nanti. Tapi Anda mesti jelaskan matannya ya. Isinya kenapa asbabun turunnya begini ya. Artinya gini, suatu ketika diperlihatkan kepada Nabi SAW orang-orang dari Bani Umayyah berdiri di atas mimbar beliau
celangung, nggak ada adab. Naik tuh Bani Umayyah. Hal tersebut membuat beliau sedih. Nabi sedih, nggak marah. Ya. Setelah itu turunlah ayat Al-Kautsar dan Al-Qadar 1-3. Al-Kautsar ayat 1, yaitu lamanya masa kekuasaan Bani Umayyah sepeninggal Nabi. Qasim Al-Hamdani ngomong waktu itu, ketika kami menghitungnya ternyata ia benar-benar melakukan amalan 1000 bulan persis dari Bani Umayyah, tidak kurang dan tidak lebih. Imam Tirmizi akhirnya berkata, hadis ini ganjil. Al-Muzni, Ibnu Katsir pun ngomong, hadis ini lemah. Karena bukan dari Nabi. Jadi kalau antum ngamalin sampai 1000 bulan, bertapa untuk mengejar Lailatul Qadar, dihitung-hitung apiah, tuntunan sunnah enggak? Tidak. Tidak. Nah ini ulama-ulama dari UIN ada datang nih, jelasin nih. Oh, filsafat aja diandelin. Cari. Salah. Hadisnya jelas. Ya, jadi setelah itu Nabi pun kan ngomong tuh, ya. Pokoknya amalan yang seperti mengandalkan seperti pikiran, itikaf itu jangan deh. Jadi Ramadan itu milik Allah. Ibarat torekot udah sampai. Ya. Jadi kita belajar torekot, belajar zikir. Intinya torekot yang dibenarkan adalah Ramadan kan. Makanya tadi kan kita nggak ada wasilah. Jadi kalau Ramadan khususon ilarwi Siti Jenar Al-Fatihah jangan. Ramadan itu milik Allah. Ya. Kalau wasilah, larinya ke Nabi, di rumah Nabi aja. Duduk. Jadi jangan. Ya, jadi kalau doa boleh. Misal juriat kita doakan. Tadi kan juriat aja doakan. Ya. Karena itu memang milik Allah. Sampai pahala aku yang menentukannya. Betul kan? Nah, di sini perlu kita taklim. Jadi dalam riwayat tadi kan disebutkan doib. Suatu ketika diperlihatkan kepada Nabi orang-orang dari Bani Umayyah berdiri di atas mimbar tadi, ya agak kurang beradab, menerangkan saya sudah 1000 bulan mengamalkannya. Maka berkata Ibnu Katsir, hadis ini dhaif, lemah. Nah, dalam riwayat lain ya diriwayatkan oleh Abu Hatim Al-Wahidi dari Mujahid, bahwa suatu ketika Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki dari Bani Israel. Nah, ini orang Bani Israel ya, soleh-soleh dong, mengandalkan kekuatan pikiran, yang tidak henti-hentinya berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Ya. Kaum muslimin lantas terkagum-kagum dengan amalan itu. Sahabat Nabi, keren nih. Ya. Allah lalu menurunkan ayat tadi Al-Qadar. Itu asbab nuzulnya. Artinya lebih baik dari 1000 bulan yang dihabiskan oleh laki-laki dalam berjihad di jalan Allah, kan gitu. Iya kan? Sampai-sampai Ibnu Abu Hatim mengatakan dari Ali Ibnu Urwah, dia mengatakan bahwa di suatu hari Rasulullah menceritakan tentang kisah 4 orang laki-laki dari kalangan Bani Israel di masa lalu tentunya. Mereka menyembah Allah selama 80 tahun. Seperti malaikat gak berhenti-berhenti. Tanpa melakukan kedurhakaan kepada Allah barang sekejap pun. Gak ada. Jadi gak berbaur dengan masyarakat. Ya. Tidak sedikit pun dia. Nabi menyebutkan nama mereka itu bahkan. Hadis ini sahih. Ayub, Zakaria, Hizkil Ibnu Ajud, Yusra Ibnu Nun. Lalu para sahabat Rasulullah terkagum-kagum. Keren. Dengan amalan mereka. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Nabi dan berkata, "Hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun. Tanpa berbuat durhaka barang sekejap mata pun. Sesungguhnya," kata malaikat Jibril,
Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hal yang lebih baik dari itu, katanya. Kemudian malaikat Jibril membacakan firman Allah surat Al-Qadar. Duduk. Sekarang pertanyaannya, nanti 10 hari mulia banget gak waktu itu? Banyak yang kalah gak? Ah, itu pertanyaannya. Jangan harus ditegaskan, ini bukan motivasi. Ini kata Allah, itu asbabun nuzulnya. Makanya orang dulu 10 hari itu ngilang. Benar kan? Ngilang aja. Bila perlu gak perlu ngaji sini deh. Ngilang aja deh. Karena antum mau masuk gak ke wilayah yang disebut akhirat, wilayah keabadian. Ngeri dong katanya. Orang yang ngeri itu tandanya banyak dosa gitu. Ya. Jadi di Al-Qadar 1:3 itu salah satu sebab nuzulnya. Itu lebih baik daripada apa yang engkau dan umatmu kagumi. Kata Allah gitu melalui malaikat Jibril. Maka bergembiralah. Kita berdoa kepada Allah bisa memasuki tamat sampai Ramadan. Tanpa tahu ilmu ini, antum nggak ngerti hakikat puasa Ramadan tuh. Nah ini kan di-share nih. Nggak bisa ngomong dari luar, karena jelas Qurannya ada. Mau mendebat Quran, gimana mau mendebat Quran? Ini lebih baik dari 1000 bulan daripada antum ngamalin apal katam nih. Kalau tanpa tuntunan sunnah, tanpa Quran jangan amalin deh. Itu aja deh bahasanya. Maka bergembiralah antum yang berkorelasi terhadap Quran dan sunnah. Nah. Dan Rasulullah bersama orang bersamanya saat itu akhirnya berbicara gini. An Abi Hurairah qala. Artinya aja nih panjang nih. Ya. Dari Abu Hurairah menceritakan bahwa ketika Ramadan tiba Rasulullah bersabda begini, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah telah memfardukan bagimu melakukan puasa padanya. Di dalamnya dibukakan semua pintu surga. Ini kata Nabi dari Allah. Kerasa nggak dibuka pintu surga? Ah, surga ini kan surga dunia. Ayo. Rasakan. Yakin nggak nih? Dibuka pintu surga. Tutup rapat semua pintu neraka. Setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, mengamalkan itu, berarti dia terhalang dari semua amalan kebaikannya. Aduh ini ya apa tuh? Ini seperti menjelaskan bahwa hati-hati deh. Kita di 10 hari terakhir ada kemuliaan di sana. Ya. Itulah asbabun nuzul turunnya Al-Qadar 1:5. Sampai? Jadi kita nggak taklid kan? Jadi apakah boleh kita membaca Al-Qadar di 10 hari? Ya memang itu. Memang itu putarannya. Tahu amalan itikaf? Al-Qadar diulang-ulang. Nah, jadi jangan dipersulit amalannya. Bisa mungkin jabat kok. Oh baca Al-Ikhlas kurang tepat. Al-Ikhlas itu amalan dunia supaya bisa ikhlas. Betul kan? Nah, jadi keistimewaan lain dari bulan Ramadan. Nih, keistimewaan lainnya ya, di samping dalam adanya malam yang diciutkan dari 1000 bulan dan kita bisa memasuki wilayah yang disebutnya metaverse, ya, sangat spiritual, akhirat. Mau percaya nggak percaya terserah. Gitu. So, berat itu ya. Keistimewaan lain di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Itu wilayah di bawah. Pikiran kita kan pahala. Di doa dari orang yang mengerjakan amalan kebajikan. Perlu juga ini. Sementara untuk ibadah puasa dia akan memberikan ganjaran langsung kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat Muslim Rasulullah kan bersabda begini nih. Kullu amal bani Adam. Artinya gini, seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kan banyak kesini fikihnya. Udah deh, kerjain deh. Amalannya sampai sekian lipat. Mungkin amalan ini. Itu fikih. Memang sunnah.
Allah Ta'ala berfirman kecuali puasa. Apa? Kata Allah apa? Kecuali puasa. Apa sebab? Pahala puasa adalah untukku. Ya. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya. Bagi orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalil puasa Ramadan yang terdapat dalam Al-Quran supaya ini nyambung pemahamannya dan kita lebih serius mengamalkannya di sisa Ramadan yang sangat luar biasa ini, Anu harus jelaskan dalil yang pokok, jangan melenceng dari dalil ini. Ini kan termaktub di Al-Baqarah saja kalau puasa. 183, 184, 185 itu dibaca dulu. Kenapa mesti dibaca? Ini sebagai amalan sebelum memasuki wilayah akhirat. Dengarkan aja, baca. 183, 184, 185. Nanti ditutup, bukan 186 tutupnya, 187. Itu amalan pertengahan. Kalau kita misalnya baca Quran di amalan pertengahan fase kedua. Ya, fase kedua itu setelah Ramadan. Sering baca 183, 184, 185, tutup 187. Dibaca dulu sampai 185. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Intinya gini ya,
puasa itu nggak tergantikan harus bayar, nggak ada ampun, nggak ada ampun. Sedekah masih ada toleransi. Sholat juga kadang-kadang ya bukan nggak muliakan sholat ya. Sholat itu memang kewajiban, tapi sebetulnya sholat itu perjalanan kan. Ya. Jadi di puasa ini nggak ada ampun, harus bayar. Allah mudah gitu, harus sampai. Ya. Karena amalannya ya. Jadi gini, kalau kita tahu dimensi waktu, Ramadan itu tiap waktu berbeda. Ya. Anda balik ya, ininya ya. Nah, ini puasa 1445 ini ada puasa Jibril, haknya Jibril. Kemarin itu haknya Indonesia. Sebelumnya nafs manusia. Perbedaan ini, kalau ditentukan waktunya puasa untuk nafs manusia, biasanya mulia, banyak pesta. Kalau puasa itu untuk Indonesia, biasanya hedonis. Kalau puasanya untuk Jibril lah, itu disaku banjir, alhamdulillah. Nah, kalau yang benar orang petani ya, itu kan tadi yang kita ngomongnya tepat untuk sedekah adalah hitungan setelah puasa kedua. Buktikan pelajarannya, paham? Kunjungi itu. Wah, ini kan nggak ngerti ilmu waktu. Main kasih aja. Bukan nggak empati yang begini. Tunggu dulu sampai waktunya tepat menjadi mustajab. Kapan? Selesai 10 hari ini. Selesaikan teman. Kalau ada hati-hati mengatakannya ya. Itu tadi ya. Paham? Hati-hati orang yang masih main-main. Allah sayang tuh, nggak disapu. Betul ya? Ingat, kalau kita renungkan puasa sekarang apa sih Pak? Nggak serami dulu kan? Sepi-sepi aja ya. Jadi disuruh kawat, doi berbicara, jangan. Hati aja mesti ditata. Karena waktunya kaku. Duduk kan? Ya, jangan mudah terkontaminasi. Jangan. Itikaf ya. Benar, benar sampaikan. Jadi jelas itu dalilnya. Nah, dalam amalan kalau belakangan tadi, kalau sholat, yang sunnah kan biasanya 2 rakaat. Kalau wajib, tutupnya dengan 1, 8, 7. Itu amalannya. Ini akan masuk ke puasa kedua. Ya. 1, 8, 7. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah
putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Jadi gini, amalannya ya dipuasakan dulu aja. Siapa yang jomblo? Jomblo itu ada macam ya. Yang sudah berkeluarga nggak punya istri boleh minta. Makbul dulu. Juga perlu diangkat. Ya, ada permohonan. Ini terkait amanah. Ya, nanti sudah baca ini nanti Allah berilah saya dari maksud dia seperti orang Palestina nggak gitu. Allah jangan didikte dengan sesuatu amalan begitu. Dengan amalan ini sudah tahu ya hati kita. Tapi amalkan itu ya. Maka lihat keajaibannya. Nah sekali lagi, di sini ada kata-kata kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Paham nggak maksudnya? Lapisannya gini, Allahu Akbar, lap, udah sampai tenggorokan, batal, masuk perut. Enggak sempurna. Sempurnakan dulu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru minum. Itu Quran loh. Orang puasa sekarang gimana? Bali dan dam. Itu dimintain. Aku udah aja begitu. Sempurnakan puasa kamu sampai datang malam, maksudnya sampai la ilaha illallah. Iya, kaja. Allahu Akbar, masuk tenggorokan, masuk paru. Ujungnya udah tandanya itu sholat. Pindah seluruh rumah. Nanti meja tuh. Enggak itu dong. Batalkan puasamu, ya tenang. Setelah sempurna malam, selesaikan azan tuh. Duduk nggak? Kan ada di Quran di dalamnya. Kan ada dijelaskan ini. Kok nggak dijelasin dari dulu? Aduh dulu kan kita kelasnya masih 2. Jadi begini nggak? Ini nggak? Anda nggak ingin mohon deh. Yang Anda sampaikan mana durasi? Kita kan tutup. Nah, coba kita lihat dari puasa itu jangan kemana-mana dulu. Al-Qadar itu dalilnya itu puasa, tapi urusannya di ketiga kan maksudnya. Tapi Al-Baqarah urusannya sampai ayat 187 kan dalilnya kan. Nah sekarang sunnah. Dalil puasa Ramadan juga terdapat dalam hadis di sunnah ya dalam Quran. Hadis sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda. Jadi putus nih, kita putuskan dulu nih amalan puasa ini dan langsung dengan amalannya. Sumul yarutihi, langsung aja artinya. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Kan? Dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban, hisab, sampai 30 hari. Maka yang duduk ini kalau hitungannya 30, tidak 30 hari nggak mau duduk. Karena ketentuannya secara sunnah putuskan 30 hari duduk. Ini bukan jidal perdebatan antara Muhammadiyah dan NU. Ada perbedaan. Tapi poin terakhirnya sampai hitungan 30 hari. Duduk ilmunya. Ilmui. Jadi nggak jadi perdebatan. Betul kan? Nah, yang kedua hadis Bukhari Muslim dari Talha bin Ubaidillah. Seorang datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, akbarani mada faratallah." Artinya aja ya, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa." Rasulullah menjawab, "Puasa Ramadan sifatnya wajib. Apakah ada lagi selain itu?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali puasa sunnah." Jadi yang lainnya di luar Ramadan itu namanya puasa sunnah, Senin Kemis, ya. Ayamul Bid, ya.
Itu sunnah. Nah, itu nggak perlu dibahas. Hadis yang ketiga terkait Ramadan, riwayat Ahmad. Qad ja'akum syahri Ramadana syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Nah ini jangan dilogikakan ya. Yang membelenggu itu antum. Enggak. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Diulang lagi di hadis, di Quran juga ada. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, berarti ia telah benar-benar terhalang puasanya. Lapar, haus saja. Betul kan? Nah, yang ketiga, hadis muttafaq alaihi dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau yasbik ahadakum ramadana bisyam yaumi illa min atadid sunatun bayin dalika alilauma." Janganlah seseorang dari kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi yang sudah terbiasa puasa, maka dia boleh berpuasa pada hari itu. Kalau belum tentu waktunya, jangan macam-macam dulu. Harus tanya kepada ahlinya. Enggak bisa menentukan sendiri. Kalau sudah ahlinya menyebut, antum aman. Tanggung jawab ahlinya. Dudukkan deh. Itu hadisnya. Jadi nggak ada perdebatan di hitungan waktu. Itulah sejumlah istilah dalil puasa Ramadan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jangan lari kemana-mana. Jadi mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita, bukan iman percaya saja dalam puasa itu ternyata keren. Ya, untuk menjalankan ibadah Ramadan secara lebih istiqomah, lebih ikhlas. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan di mana diturunkannya di dalam Al-Quranul Karim. Ada Lailatul Qadar, ada petunjuk menuju kebaikan bagi orang yang beriman. Karenanya salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan apa sih? Di antaranya ialah banyak membaca ayat suci Al-Quranul Karim, tapi harus diilmui, enggak ferewel. Betul kan? Nah, yang kedua, Ramadan disebut Syaidu Syuhur, tadi udah disebut, karena di dalamnya satu malam ada nilainya, satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Bahkan Allah dalam firman-Nya juga menyebutnya lebih baik dari 1000 bulan. Itu sulit dijangkau oleh akal ya. Jadi itu video pertama. Langsung antum matikan dulu video. أنت في الوجدان حي أنت